Welcome to our channel. Pernahkah kalian mendengar tentang Yahudi ultra-ortodoks? Pada dasarnya sebutan ini mengacu pada kelompok atau aliran Yudaisme ortodoks paling konservatif dan giat menentang Zionisme. Seperti yang kita ketahui, ada banyak kesalahpahaman terkait Israel maupun Yahudi itu sendiri. Sebagai contoh, semua orang yang beragama Yahudi adalah keturunan Bani Israel, tapi tidak semua keturunan Bani Israel beragama Yahudi. Namun, apa yang terjadi antara Israel dan Palestina telah membuat segalanya termasuk Yahudi serba kabur. Karena itu, pembahasan berikut akan membuat pemahaman kalian terbuka lebih luas untuk memandang Yahudi sebagai bangsa maupun agama. Sejarah Yahudi Israel. Sejarah Yahudi adalah sejarah bangsa, agama, dan budaya Yahudi, di mana cakupannya memuat pembahasan periode awal, masa pembuangan, hingga pendirian negara Israel dan sejarah Yahudi hari ini. Israel pertama kali muncul menjelang akhir abad ke-13 sebelum Masehi dalam prasasti Merneptah Mesir yang merujuk pada suatu bangsa di wilayah yang saat itu disebut Kanaan. Pada sekitar 931 sebelum Masehi, wilayah Kanaan itu dibagi menjadi dua kerajaan, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Namun, sekitar 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ditaklukkan oleh kerajaan Asyur yang berpusat di wilayah yang sekarang disebut Irak. Sehingga sebagai istilah geografis kuno, Israel praktis tidak ada lagi. Kemudian setelah pemberontakan Yahudi gagal pada tahun 130 Masehi, Kaisar Romawi Hadrian mengusir orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Untuk selanjutnya diputuskan bahwa kota dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Suriah Palestina. Kerinduan orang-orang Yahudi ditambah dorongan kebencian yang meningkat tajam terhadap mereka di Eropa dan Rusia membuat gerakan nasionalisme yang disebut Zionisme muncak pada abad ke-19. Hanya saja Perang Dunia I secara dramatis mengubah lanskap geopolitik di Timur Tengah, dan pada tahun 1917 tanah itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Para pemimpin Zionis berusaha keras meningkatkan jumlah Yahudi untuk memperkuat klaim kenegaraan. Tetapi pada tahun 1939, Inggris masih sangat membatasi imigrasi Yahudi. Sampai pada akhirnya, para pemimpin Zionis mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948. Ini membuat perebutan wilayah yang menghadirkan perang antara Israel dan Palestina terus berlanjut hingga hari ini. Aliran Yahudi Ortodoks. Israel sebagai tempat ajaran Yudaisme banyak memunculkan kelompok-kelompok Yahudi. Sejalan dengan itu, tidak semua aliran Yahudi mendukung Zionisme meski Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara Yahudi. Zionisme adalah sebuah gerakan nasional politik oleh sejumlah tokoh Yahudi. Mereka inilah yang mendukung gagasan pendirian kembali kawasan atau negara khusus untuk masyarakat Yahudi di tanah Israel. Sementara itu, sejumlah kelompok justru menentang, terutama mereka yang dicap ultra-ortodoks. Adapun Haredi merupakan aliran Yahudi ultra-ortodoks atau paling konservatif dalam agama Yahudi. Mereka dianggap sebagai kelompok Yahudi paling religius dan kolot, meskipun mendapat banyak tentangan dari aliran Yahudi lain. Orang Haredi juga berani melawan pemerintahnya sendiri, bahkan menyebut polisi Israel sebagai Nazi. Lebih lanjut, terdapat sekte Yahudi yang menentang bahkan ingin membubarkan negara Israel, dan itu adalah Neturei Karta. Sebagai sebuah organisasi baru, Neturei Karta tidak bebas bergerak bahkan dibenci sesama kelompok Yahudi Ortodoks yang sama-sama menentang Zionisme. Menurut harian The Guardian, di antara kalangan Haredi atau lingkaran Yahudi ultra-ortodoks sekalipun, Neturei Karta dianggap sebagai cabang yang amat liar. Para penjaga kota. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, dalam bahasa Aramaik, Neturei Karta memiliki arti para penjaga kota. Kelompok ini menentang Zionisme dan panggilan untuk pembentukan negara Israel dengan keyakinan bahwa orang-orang Yahudi dilarang untuk memiliki negara mereka sendiri sampai kedatangan Mesias Yahudi. Atas dasar itulah, kelompok ini amat dibenci oleh para Yahudi pendatang baru yang umumnya kurang taat menjalankan agamanya.
Neturei Karta sendiri merupakan kelompok religius dari Yahudi Haredi yang didirikan di Yerusalem yang kala itu masih dalam mandat Palestina pada tahun 1938. Mereka juga diketahui hidup sebagai bagian yang lebih besar dari masyarakat Haredi di seluruh dunia. Sejauh ini tidak diketahui jelas jumlah anggota Neturei Karta, tapi Jewish Virtual Library memperkirakan organisasi ini memiliki sekitar 5.000-an anggota di Israel, New York, dan London pada 2018. Secara garis besar, anggota Neturei Karta adalah para keturunan Yahudi Hungaria yang tinggal di kota tua Yerusalem pada awal abad ke-19. Sebagai sebuah organisasi, Neturei Karta didirikan Rabbi Amram Blau dan Rabbi Aharon Katzenelang-Bogen. Rabbi Blau adalah warga asli Mea Shearim di Yerusalem dan aktif dalam Agudat Israel, sebuah partai politik Yahudi ultra-ortodoks pada era mandat Palestina. Namun pada tahun 1930-an, Agudat Israel mulai mengadopsi banyak kompromi dan mulai mengakomodasi ide-ide gerakan Zionisme. Karena itu, Rabbi Blau memutuskan keluar dari partai, kemudian bersama Rabbi Katzenelebogen yang mendirikan Shefrat HaShaim yang selanjutnya dikenal sebagai Neturei Karta. Penampilan yang menonjol. Tidak sulit mengidentifikasi Yahudi ultra-ortodoks di Israel dan seluruh dunia sebab orang-orang ini sangat identik dengan penampilan dan pakaian khas mereka. Berjalan di lingkungan Mea Shearim, di mana Haredi tinggal di Yerusalem Barat, akan kita dapati laki-laki berjanggut panjang, jambang yang tidak dicukur, dan sering dikepang sebagai pemandangan lumrah. Mereka juga sangat menonjol dengan pakaian hitam, jubah, serta kippah di kepala. Menurut Haredi, memakai warna hitam sangat erat kaitannya dengan dress code di Eropa Barat, dan mereka mempertahankan tradisi tersebut demi menjaga semangat masyarakat tetap hidup, menghindari pamer, dan menjaga kesopanan. Sementara kippah yang mereka gunakan saat berdoa adalah perintah dari Taurat. Di Israel, orang Yahudi Haredi berjumlah 12% dari populasi Israel yang berjumlah sekitar 9 juta. Karena itu, mereka diwakili di Parlemen Israel Knesset oleh partai-partai keagamaan Syas dan Persatuan Torah Yudaisme. Kebanyakan orang Yahudi Haredi berbicara dalam bahasa yang berbeda dari orang-orang Yahudi sekuler dan sebagian besar menolak untuk berintegrasi dengan masyarakat lainnya. Yahudi ultra-ortodoks juga dikenal menjaga diri dari perangkat teknologi seperti ponsel pintar, internet, dan televisi. Dalam artian, mereka mewaspadai semua perangkat tersebut demi kesejahteraan moral dan psikologis mereka. Anti-Israel. Ketika pasukan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa pada 15 April 2022 lalu, Neturei Karta menjadi kelompok yang sangat vokal dalam menentang aksi tersebut. Sebagaimana diketahui, kelompok Yahudi ultra-ortodoks amat mengecam pendudukan Israel, terlebih penyerbuan pasukan Israel dan para pemukim Yahudi ke Masjid Al-Aqsa. Seperti dikutip kantor berita Palestina WAVA, Neturei Karta dalam sebuah pernyataan menyebut Israel sebagai orang-orang jahat yang melanggar perintah Tuhan. Ini merupakan pantangan bagi seorang Yahudi untuk menginjakkan kakinya di tanah suci Al-Aqsa. Begitu katanya. Sudah menjadi pemahaman bersama bahwasanya Neturei Karta tidak mendukung terbentuknya negara Israel, dan mereka yang mendukung keberadaan Israel dianggap sama halnya dengan menentang janji Tuhan. Bahkan, situs resmi Neturei Karta menyebut anggotanya kerap berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran bendera Israel di berbagai kota di dunia. Setahun setelah perang Gaza berakhir, sekelompok anggota Neturei Karta bahkan masuk ke Gaza dan bergabung dalam Gaza Freedom March. Tentu saja ini dilakukan untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina di wilayah kekuasaan Hamas itu. Tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Palestina, Neturei Karta juga memiliki kedekatan khusus dengan Iran, musuh bebuyutan Israel. Itulah tadi sejumlah bahasan mengenai Yahudi ultra-ortodoks yang dijabarkan dalam sejumlah poin. Kalau kalian sendiri punya pandangan apa terhadap Yahudi selama ini?